Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalin, aku Ferdi Sopranomala, NPM 22720015 dari Prodi Magister Administrasi Pendidikan. Dan untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah aplikasi statistik dalam pendidikan, jadi hari ini aku mau sharing nih tentang bagaimana kita dapat menguji normalitas data kita nih menggunakan chi-square. Jadi untuk kali ini aku akan bantu kalian menggunakan Excel ya. Dan ini udah ngebantu kalian dengan beberapa tabel yang akan kalian butuhkan ketika menguji normalitas menggunakan chi-square. Yuk, langsung aja nggak usah lama-lama. Langsung kalian akan fokus pada aplikasi yang ada di Excel ini ya. Yuk, pada hari ini aku mau kasih kalian, ini udah ada datanya, ada 30 data yang masuk. Nih datanya ada. Nah, jadi teman-teman yang harus kalian lakukan adalah menggunakan tabel yang pertama ini menentukan maksimum sama minimum dari data yang masuk nih. Nah, seperti yang kalian bisa lihat, teman-teman bisa kebantu dengan melihat formula barnya. Formulanya apa sih? Rumusnya apa gitu. Nah, kalian bisa fokus di formula barnya ya, teman-teman. Nah, tadi yang sudah aku bilang kita tentuin maksimum sama minimumnya nih. Nah, setelah itu kita akan mengurangkan untuk menentukan R-nya 94 dikurang 44. Tuh, 7 dikurangkan 8 sama dengan 50. Dan kita akan menentukan banyak kelasnya itu dengan rumus sama dengan 1 plus 3, 3 log 30. Nah, 30 ini tuh banyak data tadi. Tadi kan ada 30 tuh. Jadi langsung aja masukin 30 lalu masuk deh 5,8. Jadi kita buletin menjadi 6. Nah, jadi 6 ini sebenarnya pembulatan ya dari banyaknya kelas. Nah, kita jadi bisa menentukan intervalnya yaitu 50 dibagi 6, yaitu R dibagi banyaknya kelas. Nah, in case sebenarnya ada beberapa sih yang aku lihat 8,33 itu pembulatannya bukannya 8 ya. Sorry. Nah, tapi di sini kita menggunakan karena ini lebih nih dari 8, jadi saya bulatkan menjadi 9 gitu teman-teman ya. Ya, jadi sekarang kita akan pindah ke tabel yang kedua. Nah, teman-teman bisa fokus pada tabel yang kedua ini. Nah, tabel yang kedua ini nantinya akan dibutuhkan beberapa rumus tuh. Yuk, kita nanti ada kan mengisi sekitar ruas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Yang pertama tadi kita tentu intervalnya. Nah, ini 4 sama 52 dari mana? Yaitu dari interval ini, teman-teman. Nih, interval yang ini nih, ada 9. Karena tadi minimumnya 44, jadi kita menghitungnya dari 4 nih. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52. Tuh ada 9. Nah, terus intervalnya udah dapet nih ada 9. Tadi banyak kelasnya kan ada 6 tuh. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti udah cocok ya. Nah, teman-teman nggak perlu worry kalau kan tadi maksimumnya 94. Kenapa di 97? Yes. Never mind. Yang penting tadi kita udah mulai minimumnya dari berapa? 44. Lalu intervalnya sudah tepat dan banyak kelasnya itu juga sudah tepat. Jadi bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, ini adalah banyak datanya. Jadi data yang ini tadi, ya teman-teman. Nah, dari 30 ini kita nentuin tuh uh, nilainya 44 sampai 52 rentang ini ada berapa datanya. Nah, coba kita lihat ya, kita hitung. Nih, 1 ketemu, 2, 3, di bawah 52 ya. Di bawah 52. Nah, nggak ada tuh. Berarti ada 3. Ada 3. Nah, terus yang 53, 61, 62, 70 tuh gimana gitu ya. 70 tuh gimana? Nah, teman-teman bisa langsung ikutin masukin lagi tuh. Coba 5 berarti sekarang ke 53 sama 61 ya. Ada satu, kita ganti warnanya biar teman-teman bisa mudah nih. Nih. 1,
5, 6, 7, 8. Ada 8. Ada 8. Kita ulangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tuh. Ada 8 teman-teman. Jadi teman-teman saya isi dengan angka 8 di sini. Tuh, Dok. Jadi teman-teman coba sekarang isi tuh sampai pada kelas banyaknya kelas yang ke-6 ya. Nah, ini udah keisi ya, udah aku cari. Teman-teman juga bisa cari secara mandiri biar kita dapat waktu yang tepat nih, biar enak. Sudah kita tentuin tuh jumlah datanya, totalnya sudah benar nggak tuh? 30 kita pastiin ya. Yes, ada 30, benar ya? Berarti yes datanya ada 30. Yes. Nah, sekarang kita tentukan ini adalah menentukan in interval cara menghitung pakai XI ini adalah jadi batas bawah sama batas atas di interval kita lalu kita bagi dua. Tuh, dia di formula barnya ya teman-teman. Untuk mudahnya tuh G7 ditambah I7 dibagi dua gitu. Kita langsung bawa aja. Sip, udah ketemu. Lalu ini Fi kali Xi berarti J7 dikali K7. Jadi 3 dikali 70 gitu. Terus kita tarik aja. Nah, terus ini adalah XI sorry dikali X bar. Ini teman-teman kan kita nggak usah berpangkat-pangkat gitu ya. Jadi aku nulisnya seperti ini. Jadi kalau teman-teman nanti nemu penulisan yang lebih tepat di Word atau segala macam pakai aplikasi mungkin akan lebih gampang untuk melihat rumus atasnya ya. Tapi teman-teman bisa kebantu dengan melihat formula bar yang ada di rumus di formula barnya. Nah, ini K7 dikurang K15. Nih, X bar yang di sini. Nah, oh ya, tadi sebelumnya X bar itu adalah L13 nih. L13 jumlah dari semuanya keseluruhan dibagi dengan banyaknya data 30. Tuh. Dan ini standar deviasinya itu kalian bisa lihat nanti di XY X barnya. Nanti ketemuan di akhir ya. Nih sebenarnya udah ada nih sebenarnya. Nanti teman-teman bisa lihat nanti. Kita selesaiin dulu ya di bagian tabel yang keduanya. Oke, tuh langsung kita tarik aja. Tuh nanti kalau teman-teman X barnya dari mana? X barnya tadi saya tentuin ya. Dari jumlah Fi kali Xi dibagi jumlahnya data tadi 30. Nah, ini kita pangkatkan dari X bar tadi. Tuh rumusnya teman-teman. M7 pangkat 2. Oke. Ini Nah, untuk ini adalah pengalian pada kolom yang pertama, Fi, dikali kolom yang kelima nih. Ya, teman-teman. Kalian bisa lihat nih di formula barnya rumusnya J7 dikali N7. Oh, langsung tarik aja. Tep, itu totalnya. Nah, tadi standar deviasinya itu kan jumlah dari Fi XY X bar pangkat 2 yang ini. Tuh, lalu sorry, dipangkatkan 0,5 karena kita menggunakan 0,5 ya. Oke, sudah dapat X bar sama standar deviasinya. Nah, kita akan move ke yang ketiga.
Ya, jadi teman-teman lebih lebar lagi, ini ada kalau batas atas, Z, tabel Z, proporsi, nilai harapan, square, gitu-gitu. Tenang aja teman-teman, nanti nggak akan ini akan ngebantu kalian buat tahu tanpa harus buka tabel satu-satu ya. Ini akan mudah buat kalian nih. Yuk, sekarang di batas atas itu kalian cukup menggunakan rumus di bawah ini nih. Jadi kalian dikurangi 0,5 di batas bawahnya tuh. Jadi G20 yang ini dikurangi 0,5. Itu juga kita terapin di bagian batas kelas atas. Tuh di setiap interval nih ya di kelasnya. Kita tarik aja. Pokoknya teman-teman nggak perlu pusing deh, tinggal nanti pause aja videonya ketika ngelihat rumusnya. Ya, di formula barnya. Yuk, sekarang di Z-nya itu rumusnya tuh teman-teman. Jadi ke batas bawah dikurangi sama jumlah interval, sorry, uh, X-barnya. Dikurangi sama X-barnya, lalu dibagi sama standar deviasinya. Tuh, ya, ulangi lagi. Jadi yang batas bawah ini, teman-teman, batas bawah dikurangi X bar, lalu nanti hasilnya dibagi sama standar deviasinya. Kita tarik aja. Nah, di batas atas juga gitu tuh teman-teman. Jadi, batas atas dikurangi X bar, nanti hasilnya dibagi sama standar deviasinya. Pokoknya teman-teman bisa mudah banget deh kalau bisa ngikutin formula barnya. Pokoknya kuncinya di formula bar deh kalau di Excel nih, teman-teman. Nah, di tabel Z, itu kita ngeceknya dengan menggunakan rumus yang ada di formula bar. Tuh, teman-teman eh, di capture, di screenshot, tuh rumusnya. Norm M20 dari batas bawah sama batas atasnya. Tuh, untuk menentukan tabel Z-nya. Ya, tarik aja. Tuh, Excel tuh gampang, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman udah tahu rumusnya satu, jadi tinggal tarik-tarik aja udah bikin tabel, ya nggak sih? Nah, lanjut di batas atasnya sama dengan rumusnya. Nah, oke. Next, ini proporsinya. Nah, proporsinya kalian ikutin lagi tuh rumusnya yang ada di formula barnya ABS. eh, di batas atas sama batas bawahnya dikurangi. Jadi batas atas dikurangi batas bawah pada tabel Z menggunakan rumus yang di formula barnya tuh. Kita tarik, get, lalu nilai harapannya itu adalah nilai proporsi tadi dikalikan sama jumlah datanya, yaitu 30. Ya, nih kalau teman-teman kalau misalnya udah ada ini kan 30, dia langsung rumusnya aku samain sama yang di atas. Jadi 26 ya, kita tarik aja. Tuh cepet tahu kalau udah pakai Excel tuh. Lalu kita langsung ke chi-square-nya. Tuh, di chi-square itu jadi eh banyak data pada kelas, lalu dikurang nilai harapannya. Setelah itu kita pangkatin. Lalu kita bagi dengan nilai harapan lagi. Gitu. Teman-teman bisa lihat di formula barnya lagi. Jangan lupa kalau misalnya kecepatan bisa di pause dulu biar tahu untuk nyatet formula barnya. Rumus di formula barnya. Tuh, udah ketemu ada hasilnya ini jumlahnya yang paling bawah. Oke, nah dari hasil yang di atas tadi, teman-teman kan tadi aku udah bilang tuh dari ini 0,05 lalu nilai tabel X kuadratnya 7,14. Dari sini teman-teman bisa ngasih kesimpulan dari hipotesisnya itu populasi di normal, tidak normal. Kalau menggunakan rumus X kuadrat 22,7 diulang 7,81
Nah, maka ditolak maka diterima. Kesimpulannya, kemampuan berpikir kritis mahasiswa tidak terdiskusi normal. Gitu. Dah, udah deh. Jadi, ini tidak terdiskusi normal nih pada uji normalitasnya. Gimana teman-teman? Apakah membantu kalian untuk dapat menemukan atau menguji normalitas menggunakan Chi-square? Oke, kembali ke teman-teman ya. Video ini berharap bisa membantu kalian untuk menguji normalitas menggunakan Chi-square. Kalau kecepatan bisa kalian pause dulu dari setiap tahap-tahapannya dan bisa berfokus pada formula barnya, rumusnya gimana, biar membantu kalian mempermudah dalam mengikuti tutorial dalam menentukan jumlah di Chi-square ini. Oke, thank you teman-teman semua. Ketemu lagi di tutorial lainnya, di video lainnya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Thank you so much. Bye-bye. Assalamualaikum.